coba. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mohon untuk HP dinonaktifkan agar ibadah kita dapat tetap berjalan dengan hikmat. Kita bernyanyi dari BN 559 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan hari Minggu ini diambil dari Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup seturut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Ya Tuhan Allah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku banyak doa
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat dibutuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelajuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada hari Minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 19. Saya akan membacakannya untuk kita.
Kolose 2 ayat 6 sampai 19. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah terdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu menurut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura, merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus yang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang ada di gereja dan juga ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Selamat pagi. Saya akan membacakan beberapa nomor dari warta jemaat kita minggu ini. Nama minggu adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, dan topik minggu ini adalah Tuhan setia dalam kasih-Nya. Ibadah tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan dihimbau kepada jemaat setelah selesai kebaktian silakan langsung pulang, untuk segera pulang, menghindari penumpukan jemaat dan juga tempat parkir agar dapat digunakan untuk jemaat yang beribadah selanjutnya. Kebaktian penghiburan. Hari ini Minggu 24 Juli 2022, setelah kebaktian pukul 11, gereja kita akan melayankan kebaktian penghiburan kepada keluarga M. Sinaga Boru Siregar Siagian, alamat Jalan Sekeloa, Kubang Sari 8 nomor 26, sektor 345 Dago, atas meninggalnya Nyonya S. Sinaga Boru Siregar Siagian beberapa waktu yang lalu. Dan kebaktian penghiburan akan dilaksanakan di gereja ini, Jalan Sumedang nomor 2. Pendeta pindah. Mulai hari Minggu 24 Juli 2022 telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda. A. Keluarga Pendeta Rory Sibarani, Ibu Teresia Boru Girsang bersama dengan satu orang anak, Maria Kesia Carolina Boru Sibarani, pindah ke HKBP Teladan Medan. B. Keluarga Pendeta Roida Huta Barat Boru Tumorang bersama dengan satu orang anak, Hadasa Yuufu Boru Huta Barat, pindah ke HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. C. Keluarga Pendeta Halomoan Marpaung, Ibu Suryati Boru Simanjuntak, bersama dengan 3 orang anak, Samuel Irfan Diwan Marpaung, Delius Fridolin Marpaung, dan Joshua Rich Joy Marpaung, pindah menjadi sekretaris HKBP Distrik 11 Toba Hasungdutan Jemaat HKBP Balige. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 24 Juli 2022 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Yang pertama adalah keluarga Marlinton Perlindungan Sibarani, Ibu Sumiasti Boru Gultom, pindah dari GKPI Resort Sigambal, beralamat di Jalan Cikapundung Kolot nomor 70 RT 2 RW 5 Paledang Lengkong Kota Bandung, masuk sektor 7 Malabar. Yang kedua, keluarga Martogi DF Tampu Bolon, Ibu Lois G. Boru Gultom, bersama dengan 3 orang anak, Cleo G. Tampu Bolon, Jeremy L. Tampu Bolon, dan Tania Boru Tampu Bolon, pindah dari HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur,
beralamat di Jalan Terusan Jati Handap nomor 81 RT 3 RW 9 Bandung, masuk sektor 12 Riau Antapani Arcamanik Patra Komala. Kepada dua keluarga jemaat baru ini, apabila hadir di gereja ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Oh, tidak ada, mungkin gereja jam 11. Terima kasih. Warta untuk Dewan Koinonia, itu magang guru sekolah minggu. Mulai hari ini, Minggu 24 Juli 2022, telah mengikuti magang menjadi guru sekolah minggu. A. Saulina Hariarani Tabita Boru Sirait, umur 21 tahun, jemaat sektor 12 RAAP. B. Tabita Rolina Boru Silalahi, umur 17 tahun, jemaat sektor 345 Dago. Pembukaan pendaftaran sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022, gereja kita akan melayankan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen baptisan kudus, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte nikah orang tua, kartu keluarga, dan surat pengantar dari situa sektor. Peneguhan CD. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pada kebaktian pukul 11 akan diadakan peneguhan CD angkatan 2021-2022. Adapun penjadwalan sebelum menerima peneguhan CD adalah A. Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 13 mengikuti ujian tulis. B. Minggu 7 Agustus 2022 pukul 14 mengikuti ujian lisan bersama orang tua. Dan orang tua pelajar CD akan menjadi panitia rangkaian acara retreat pelajar CD. Pertanyaan sektor minggu ini, yaitu hari Jumat 29 Juli 2022. Yang pertama, sektor 12 Riau Antapani Arcamanik Patra Komala, masuk pukul 19. Tuan rumah adalah keluarga Nyonya Situa TH Silitonga Boru Tampu Bolon di Jalan Citra Raya nomor 12. Jadi bertempat di rumah keluarga Nyonya Situa TH Silitonga Boru Tampu Bolon. Yang kedua, sektor 10 Pajajaran, masuk pukul 18. Tuan rumah adalah keluarga CJ Hutauruk Boru Sitanggang, bertempat di gereja ini di Jalan Sumdang nomor 2. Ucapan selamat ulang tahun. Di dalam catatan gereja, dalam satu minggu ini dari tanggal 18 sampai 24 Juli, terdapat 22 nama yang berulang tahun. Apabila ada di tempat ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Tidak ada, mungkin di rumah. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Berita keuangan dalam satu minggu ini, untuk Huria sebesar Rp22.412.800. Untuk pembangunan Rp1.873.450, kantor pusat sebesar Rp3.520.750, dan lain-lain adalah sebesar Rp900.000. Dan bagi jemaat yang mempunyai beban doa ataupun membutuhkan konsultasi, dapat menghubungi pendeta melalui telepon dan waktu jam kerja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk kemurahan dan kasih-Mu. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima nafas kehidupan dari-Mu Tuhan, dan boleh bangun pagi hari tadi dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk berkat-Mu itu Tuhan. Terlebih Kau juga sudah mengantarkan kami untuk beribadah di
tempat ini maupun juga di tempat masing-masing Tuhan. Kami percaya itu semua adalah karena kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan biarlah ibadah yang kami lalui ini Tuhan, kami jalani Tuhan, menjadi suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana rumah kami terdapat negara ini Tuhan, di mana kami boleh berkarya di negara ini. Terlebih juga Tuhan, kami boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama kami. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian, memberikan keutuhan bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Jauhkanlah Tuhan kuasa kegelapan yang bisa mengacaukan negara ini Tuhan, memecah belah kami Tuhan. Apapun keadaannya saat ini Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan perlindungan-Mu. Tuhan menjaga negara kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini sudah dimulai tahun politik Tuhan yang terkait dengan pemilihan legislatif maupun presiden tahun 2024 yang akan datang. Tolong Tuhan suasana politik yang ini Tuhan Kau kuasai, Kau kendalikan sehingga itu boleh tetap berjalan dengan baik dan tidak membawa kekhawatiran bagi kami umat-Mu Tuhan, bagi kami rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tahu apa yang baik, apa yang benar yang harus kami lakukan pada saat pemilihan 2024 yang akan datang Tuhan. Pemimpin kami juga Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu, hikmat-Mu Kau berikan bagi mereka agar mereka boleh melakukan pekerjaan mereka, melakukan tugas mereka Tuhan dengan takut akan Kau, sehingga apa yang dihasilkan dari pekerjaan mereka Tuhan itu boleh memberikan sukacita, memberikan ketenangan bagi kami rakyat Indonesia ini. Bapa yang baik, kami memohon berkat-Mu Tuhan pada pemerintah kami juga Tuhan dalam upaya untuk mengendalikan pandemi virus corona ini Tuhan. Walaupun dalam varian yang lebih baru lagi Tuhan, tapi kami tetap menyerahkan suasana negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan ketenangan bagi kami, berikan kedisiplinan juga bagi kami Tuhan dalam menerapkan protokol kesehatan bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang sekitar kami, sehingga kami boleh terhindar, terbebas dari paparan virus tersebut Tuhan. Bagi orang-orang yang terkena, terpapar Tuhan, tolong mereka, berikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka Tuhan. Berkati para dokter, para medis Tuhan dalam upaya mereka untuk menolong, memulihkan saudara-saudara kami yang terkena paparan virus corona ini Tuhan. Demikian juga para ahli peneliti kami Tuhan, urapi mereka agar mereka boleh mendapatkan obat ataupun penangkal yang tepat ya Tuhan untuk virus corona ini Tuhan, sehingga semakin banyak orang terhindar dari paparan virus corona ini. Bapa yang baik, saat ini kami hendak berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, yaitu Nyonya Elboru Samosir, Christian Sijabat, Esra Agustinus Dolok Saribu, Bapak Situa SM Silain, H. Situmorang, SR Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Sutauruk Boru Lemban Tobing, Nyonya L. Sihombing Boru Semanjuntak, M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, D. Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, A. Manulang, Situa M. Sitanggang, Nyonya R. Silaban Boru Manurung, Situa KM Panggabean, J. Situmorang, Nyonya CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Utabarat Boru Siregar, Situa RT Panggabean, Nyonya S. Sinaga Boru Napitupulu, Stephen Panggabean, dan juga nama lain mungkin ya Tuhan yang sedang menderita sakit saat ini yang tidak bisa kami sebutkan di tempat ini maupun di tempat mereka Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, berikanlah kesembuhan pada mereka Tuhan melalui perawatan yang sedang dijalani, obat-obatan yang sedang dimakan Tuhan.
Tolong Tuhan pakai itu semua sebagai cara-Mu untuk mengangkat sakit yang mereka derita. Berkati juga keluarga yang menemani mereka Tuhan, berikan ketabahan bagi mereka Tuhan untuk menemani saudara-saudara mereka ataupun orang tua mereka, anak mereka yang sedang sakit, sehingga melalui dukungan itu juga Tuhan boleh mempercepat kesembuhan dari saudara-saudara kami yang sedang sakit tersebut. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak Timothy Simbolon Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati dia dalam upaya berkomunikasi yang lebih baik lagi. Tolong Tuhan orang tuanya maupun kakaknya Tuhan untuk mendukung proses pemulihan bagi Timothy Simbolon ini Tuhan, sehingga pada waktu-Mu anak Timothy Simbolon ini Tuhan boleh berkomunikasi dengan baik. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang merindukan anak, jemaat-Mu yang belum mendapat pekerjaan dan teman hidup. Kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu Tuhan untuk mendengar kerinduan mereka, untuk mendengar apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan. Engkau yang mewujudkannya itu Tuhan demi kasih kemurahan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat HKBP persiapan Lembang maupun HKBP persiapan Sumedang dalam pergumulan mereka Tuhan untuk mendapatkan tempat ibadah. Tolong Tuhan berkati dan ajari mereka apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka lakukan Tuhan untuk memperoleh tempat ibadah itu Tuhan, sehingga itu boleh memberikan sukacita dan kebebasan bagi mereka Tuhan dalam beribadah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami hendak mendengarkan firman-Mu, bukalah mata hati kami Tuhan untuk boleh melihat, telinga kami Tuhan untuk boleh mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan, biar itulah yang memimpin kami dalam kehidupan kami, dalam perangai kami Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Karena itu berkatilah pendeta kami, Pendeta Burhan Sianturi dalam menyampaikan firman-Mu itu. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan atas nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan salam dari kami untuk jemaat yang mengikuti live streaming dan YouTube HKB Reformanda. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita menerima firman Allah yang ditetapkan pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-9. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal
dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diflaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Jisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Jisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Jisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Itu juga yang kita ibaratkan bagaimana kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara yang selalu menyertai kita. Demikian halnya yang kita terima pada kitab Hosea, firman Allah pada saat ini, bagaimana ketika bangsa Israel atau Israel Utara di 723 sebelum Masehi, mereka di dalam keadaan dengan kemakmuran, sukacita, kenyamanan, dan juga bagaimana kemakmuran mereka sebagai bangsa Allah. Tetapi di situasi kemakmuran dan kesejahteraan itulah Bapak Ibu Saudara, mereka sekonyong-konyong mau merendahkan orang lain, atau tidak melihat bagaimana orang miskin di dalam kemiskinan mereka, orang-orang yang termarginalisasi, bagaimana mereka, pemerintah atau orang-orang yang mereka sudah nyaman di dalam zona kehidupan mereka, seakan-akan tidak melihat lagi di dalam kehidupan bagaimana juga secara kehidupan rohani mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, bagaimana dengan situasi yang mereka alami? Karena kemakmuran tadi mereka sudah meninggalkan Allah. Mereka Bapak Ibu berzina, melacur di dalam kehidupan mereka kepada Allah yang sesungguhnya memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Juga bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian halnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Siapakah pelacur yang disebut di dalam kitab Hosea? Mungkin Bapak Ibu kita tertuju kepada bagaimana Gomer binti Diflaim. Tetapi bagaimana ketika khotbah ini dipilih hari ini, bukanlah hanya tujuan kita kepada Gomer binti Diflaim, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi bagaimana Anda, saya, kita semua adalah orang-orang yang tidak setia di dalam Tuhan. Kita digambarkan seperti juga Gomer yang bagaimana dia berzina, bagaimana dia sebagai yang diambil menjadi dikawini oleh Hosea, bagaimana dia di dalam kesetiaan rumah tangga tidak mengindahkan lagi Bapak Ibu,
tidak melihat bagaimana kesucian dalam kekudusan, kesetiaan dalam rumah tangga itu diibaratkan Bapak Ibu. Dan oleh itulah ketidaksetiaan kita kepada Allah menjadi mata rantai dosa bagi kita semua orang Kristen maupun kepada bangsa Israel. Kita bisa diibaratkan Bapak Ibu seakan-akan kita mirip dengan pelacur perempuan sundal yang kadang berulang jatuh. Kita semua di dalam dosa, kita dirantai oleh dosa sendiri, bahkan dosa itu kita pilih sendiri di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana, apakah banyak masih yang setia kepada Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan? Apakah umat-umat sekarang ini masih orang-orang yang setia, yang mampu memberikan penyembahan, kemegahan, kemuliaan atas Tuhan? Mungkin juga Bapak Ibu Saudara, kita merenung bagaimana masa-masa pandemi yang telah kita lihat sampai saat ini, suatu pemulihan dari Tuhan. Mungkin suatu ujian atau bahkan kita katakan Bapak Ibu bisa menjadi suatu hukuman bagi kita secara global. Kenapa? Karena mungkin kita sudah banyak yang menjadi seperti Gomer, perempuan sundal. Mungkin sudah banyak yang melacurkan dirinya, tidak setia lagi kepada Tuhan di dalam kehidupannya sebagai umat-umat Tuhan. Kita sudah rasakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika masa 2 tahun ini kita dicobai, diuji oleh pandemi COVID-19. Di mana itu Bapak Ibu? Kecanggihan teknologi, kesehatan Amerika, Eropa, Chinese dalam kehidupan secara teknologi kedokteran. Apakah bisa Bapak Ibu menyelesaikan dengan begitu cepat? Jawabannya bagi kita tidak bisa. Virus yang sedikit yang kita tidak lihat Bapak Ibu, tetapi bisa menggerogoti secara global untuk kehidupan kita. Demikian halnya juga dalam perintah Tuhan. Tuhan berbicara kepada perantara Yosea, berfirmanlah, pergilah kawinlah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bagaimana dia mengawini Gomer Bapak Ibu. Kita bayangkan kepada kita, kepada saya, kepada jemaat sekalian, kalau Tuhan mengatakan yang demikian, apakah kita mampu mengawini seorang perempuan sundal dan memperanakan anak-anak sundal? Berarti walaupun itu dalam perkawinan yang sah, itu kita katakan bisa mengandung dari dosa yang sama Bapak Ibu Saudara. Dan bisa menularkan bagaimana juga dosa itu kepada keturunannya. Tanpa Allah disebut dalam kehidupan kesetiaan rumah tangga. Bagaimana juga diperanakan anak-anak sundal tanpa ikatan dengan Allah, mungkin akan jatuh ke dalam dosa dan juga menularkan dosa keturunan kepada anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kabar baik bagaimana ketika Allah menyatukan kita kepada dirinya, kesetiaannya, ke dalam kasihnya. Kenapa Tuhan Bapak Ibu disebut yang setia dengan kasihnya? Bagaimana dengan kasih kesetiaan Tuhan kita diselamatkan? Dengan keberdosaan kita Bapak Ibu, yang digambarkan juga bagaimana bangsa Israel yang tidak setia atau seperti Gomer yang melacur itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu mengasihi kita dengan sangat pribadi. Bagaimana kita lihat dengan nas firman Tuhan, rasa-rasanya mungkin tidak ada lagi orang atau hanya Gomer atau Hosea atau seolah-olah
Israel, segala-galanya bagi Tuhan yang ada di dunia ini. Apakah hanya Hosea yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini? Tidak ada lagi yang lain, Bapak Ibu, di dalam perantaraan analogi gambaran Tuhan kepada kesetiaannya dengan cara bagaimanapun. Seperti ketidakkesetiaan Gomer tadi, Bapak Ibu. Dengan ketidakkesetiaan kita dalam kehidupan kita. Kadang kita diibaratkan seperti perempuan sundal yang melacur, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah, Tuhan mengejar kita, merebut kita kembali, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi orang-orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagaimana gambaran firman Tuhan, bagaimana seolah-olah Gomer itu penting, sampai-sampai Nabi Hosea dikonotasikan, diibaratkan, digambarkan mengambil perempuan sundal, menempuh jalan yang begitu berat. Seolah-olah umat itu adalah segala-galanya, bangsa Israel segala-galanya hanya bagi Tuhan. Dan juga kepada kita, bagaimana Tuhan yang setia, Bapak Ibu, seperti tema minggu kita, Tuhan yang setia dalam kasih-Nya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah yang peduli kepada kita, yang penuh keberdosaan, yang penuh dengan kedurhakaan kita, tetapi Allah peduli. Tuhan mau mengejar dengan caranya sendiri, menemukan kita, Bapak Ibu Saudara, mengasihi kita sangat dalam. Kita lihat bagaimana Musa, dia bagaimana saya Tuhan dengan begitu banyak bangsa. Bagaimana Yeremia mengatakan, saya ini adalah belum mampu berbicara, saya tidak mampu berbicara. Tetapi Hosea dikatakan oleh Tuhan menjadi seorang perantara, bagaimana gambaran untuk mengawini seorang perempuan sundal. Bapak Ibu Saudara, syarat itulah bagaimana kita bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita walaupun kita kadang melacurkan diri kita di dalam ketidakkesetiaan kita. Tuhan sangat mau berlimpah dengan hatinya, Tuhan dengan kasih-Nya sendiri. Tuhan yang kudus itu, Bapak Ibu Saudara, mengasihi kita pribadi, lepas pribadi, tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimanapun kedurhakaan kita, bagaimanapun keberdosaan kita, bagaimanapun kita kadang berpaling dari Tuhan, tetapi Tuhan yang setia memampukan menerima kita dengan segala kekurangan kita, segala kedurhakaan kita, dengan segala keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara, tadi digambarkan bagaimana 3 anak yang dilahirkan perempuan sundal itu pun sebagai simbol orang-orang di dalam keengganan, di dalam kesetiaan Tuhan. Bagaimana dengan nama 3 bingkai Allah juga mau memberikan dengan nama tadi di dalam ketidaksetiaan. Allah tidak mau dengan Allah mereka dengan tanpa sangat pribadi juga kepada Hosea dan kepada kita semua. Bagaimana kekudusan Allah di dalam kesetiaan kita dimampukan menerima segala kekurangan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah kita kembali kepada Tuhan yang penuh setia, yang menerima kita dengan segala keberadaan kita. Karena itu jangan lagi kita dengan di dalam kehidupan kita sekarang ini mungkin ada ilah-ilah masa dahulu sebagai orang Batak. Mari kita tinggalkan. Mungkin juga Bapak Ibu bagaimana kadang ketika kita tersesak dengan sakit penyakit, apakah masih ada
kedukul untuk meminta sesuatu kesembuhan bagi dirinya. Bagaimana juga kadang kita Batak, orang Batak Kristen masih mau menyembah ilah-ilah seperti bangsa Israel. Mungkin juga saya lihat sebagai yang pernah melayani di Bonapasogit, ketika juga kita sebagai orang Batak Kristen, kenapa harus meminta kekuatan kepada busuk buhit? Apakah ada di situ ada kekuatan Bapak Ibu? Apakah ada keselamatan di situ Bapak Ibu? Ketika kita sebagai orang Batak mau mengambil sesuatu jabatan di dalam roda pemerintahan. Tetapi mari kita dengan kesungguhan kesetiaan kita, mari berdoa. Mari kita mengatakan kepada jemaat, supaya saya didoakan, supaya apa yang saya harapkan, yang saya cita-citakan, Tuhan memberikan indah pada waktunya. Bukankah demikian Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebagai orang-orang Kristen Batak, bagaimana ketika kita juga di dalam ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Saya lihat sudah banyak Bapak Ibu dalam gambaran ketidaksetiaan antara suami istri di dalam hubungan mahligai sebuah rumah tangga. Kita mungkin tahu dan kami juga melihat itu dan mengikuti seminar bagaimana Indonesia kita adalah yang riskan untuk perpisahan perkawinan. Dikatakan Indonesia adalah tingkat yang paling tertinggi dalam hal perceraian, dalam hubungan kesetiaan, dalam rumah tangga Kristen. Tidak terlepas Bapak Ibu dari kehidupan kita sebagai orang Kristen Batak. Jadi saya pikir kemana kesetiaan kita dengan firman Allah sebagai pondasi yang kuat untuk kesetiaan rumah tangga. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya antara suami dengan istri. Tetapi itu kita lihat bagaimana gambaran juga seperti Gomer yang tidak setia kepada suaminya di dalam kehidupan kekudusan rumah tangga. Demikian halnya juga Tuhan benci, Tuhan sangat berduka bagaimana ketiga bangsanya. Bagaimana ketika kita melacurkan diri untuk perzinahan di dalam meninggalkan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai umat Tuhan sudah meninggalkan Tuhan, kita sudah menjadi zona aman? Apakah anak-anak kami sekalian, pemuda remaja, kita mengatakan saya rugi menjadi orang Kristen karena sesuatu nilai, karena sesuatu jabatan mungkin tidak dipromosikan sebagai mengambil suatu jabatan atau sesuatu nilai, atau bahkan buat anak kami pemuda-pemudi atau jodoh. Saya harus mendapatkan jodoh yang sonalak mata madok tu hariarana bulun, makusade tu hariarana bulun. Apakah kalau kita sudah bermaksud itu hariana bulun, atau kita berpijak kepada hal-hal duniawi tetapi meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah yakin selamat? Apakah kita sudah menjadi di zona yang aman? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya bagaimana mungkin kita ganti semua password email kita dan Islam kita ketika bagaimana yang kita cintai, yang kita sayangi, dia menjadi perempuan sundal, dia menjadi pelacur. Itu mungkin kita secara pribadi, mungkin hal yang logis sebagai manusia. Tetapi Allah, Tuhan kita yang kita imani, mau menerima kita dengan keberdosaan kita Bapak Ibu. Dengan keberadaan kita, dengan perzinahan kita, dengan kelakuan kita. Tuhan menerima kita Bapak Ibu semua, supaya kita mendapat suatu kebahagiaan, mendapat happiness alone, kebahagiaan yang selama-lamanya, keselamatan yang selama-lamanya. Karena itu mari kita Bapak Ibu Saudara, lewat minggu hari ini kita diingatkan Tuhan kita itu setia di dalam kasih-Nya. Mari kita jemaat Tuhan menjadi orang jemaat Tuhan yang tetap setia di dalam
iman kepercayaan kita, apapun tantangan, apapun yang kita hadapi sekarang ini. Terlebih untuk anak kami juga, untuk di revolusi industri 4.0 pada saat ini, apakah teknologi yang sekarang ini sudah menawarkan begitu banyak dengan pengetahuan, apakah itu menjadi sekonyong-konyong, menjadi suatu kelebihan bagi anak kami pada saat ini? Jangan-jangan nanti itu menjadi ilah-ilah masa kini yang kadang kita pertaruhkan, mungkin menjadi semuanya sudah ada di dalam teknologi sekarang, sudah ada dalam YouTube, sudah ada dalam Google. Jadi kita kembali bagaimana Allah yang setia, walaupun dan bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan pasti memberikan keselamatan seperti kepada bangsa Israel, juga kepada Gomer tadi. Seakan-akan tidak ada manusia, mungkin akan itulah pilihan Tuhan, bukan, tetapi supaya manusia selamat. Itu juga Bapak Ibu kedatangan Kristus menjadi manusia, menjadi logos, menjadi manusia, supaya kita terselamatkan oleh Kristus. Kita dibawa menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Inilah firman Tuhan, bagaimana kita umat-umat Tuhan pada saat ini menjadi yang setia, karena Tuhan yang setia dalam kasih-Nya juga memelihara kita supaya kita mendapatkan keselamatan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada minggu hari ini. Bagaimana kami Tuhan pada saat ini, Gomer masa kini Tuhan, yang kadang kami melacur, bersundal Tuhan atas ketidakkesetiaan kami kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan yang kadang banyak meninggalkan Tuhan, kadang yang melacurkan diri dalam ketidakkesetiaan menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bagaimanapun kedurhakan kami, bagaimanapun Tuhan di dalam keberdosaan kami, Tuhan memanggil kami. Tuhan melihat kami, memilih kami sebagai umat-umat Tuhan, supaya kami mendapat suatu kebahagiaan, mendapat keselamatan yang selama-lamanya secara hidup duniawi, dan juga keselamatan secara hidup surgawi nantinya. Ingatkan kami Tuhan dalam keberdosaan kami, supaya kami tidak melacurkan diri kami, ketidakkesetiaan kami, supaya kami tidak menularkan dosa-dosa itu kembali Tuhan kepada anak cucu kami, kepada generasi yang berikutnya. Tetapi kami mampukan dan kami dimampukan Tuhan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia memberikan kasih-Nya kepada kami. Bagaimanapun kami di dalam ketidaksetiaan, tetapi Tuhan memanggil kami. Tuhan mau memanggil kami, Tuhan mau menyertai kami, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Kiranya itu Tuhan berbuah kehidupan kami, iman kami ke depannya. Demikian Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada minggu pagi ini, Tuhan Engkau semakin berkati dalam kesehatan mereka dan juga pekerjaan aktivitas mereka. Engkau Tuhan berkati supaya jemaat Tuhan yang ada di HKP Reformanda menjadi saluran berkat. Begitu juga Tuhan anak kami di dalam masa-masa pendidikannya, Engkau Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Mereka Tuhan menjaga dirinya menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Bagaimanapun kecanggihan teknologi dalam revolusi industri 4.0, tetapi mereka menjadi anak kami yang setia. Dan mereka Tuhan dipertaruhkan dengan tantangan, hambatan yang begitu banyak. Mereka dipertaruhkan dengan iman mereka Tuhan. Dimampukan lewat Roh Kudus Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang memampukan memberikan keselamatan bagi anak kami. Bagaimanapun cobaan, bagaimana pada studi mereka, bagaimanapun sulitnya menghadapi di era globalisasi untuk menerima sebuah pekerjaan
atau promosi jabatan, tetaplah mereka Tuhan menjadi pemuda-pemudi yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya untuk minggu pagi hari ini. Kami Tuhan diperbolehkan menerima firman Tuhan. Kami tidak luput Tuhan dari dosa dan kekurangan kami. Kami mohonkan Tuhan supaya dosa dan kesalahan kami Tuhan hapuskan, supaya kami Tuhan layak menerima kebenaran firman Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom.